Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan-rekan sekalian, di sini saya akan jelaskan ya bagaimana cara kita trading. Yang pertama, saya selalu jelaskan dan katakan, selalulah pertama kali Anda sebelum masuk market Anda harus cari arah terlebih dahulu. Nah, di sini saya contohkan di time frame ini M5 dulu. Nah, di M5 di sini saya katakan kita menjumpai adanya arah kuku ya. Jadi, sebelum kita masuk dia dan kita bisa mengesan dia re-entry-nya nanti yang ini akan valid atau tidak, itu semestinya kita mengesan terlebih dahulu arah kukunya yang ini. Arah kuku ini mesti kita validasi dulu. Bagaimana caranya? Yaitu kita tinggal naik ke time frame M15 ataupun satu level di atas CS arah kuku yang ini. Nah, jadi kita tinggal tandai dengan vertical line dan kotak rectangle yang ini. Nah, dan kita pindah dia ke M15. Nah, di M15 kita melihat ya, nih. Kita nampak CS buy yang ini dia tertahan oleh MA5 dan MA10 high. Ya, tidak adanya arah close-nya CS ini. Jadi kita hitung terlebih dahulu, nih. Kita hitung dia ke M5 3 batang CS-nya nanti. Oke, ini sepertinya ada gangguan lagi dari vertical line. Sebaiknya kita buat vertical line yang baru. Nih, kita letak di sini. Kita turun ke M5-nya. Nah, di situ dia. Di M5 kita melihat pertama CS arah kuku nih ya. CS arah kuku ini belum membuat re-entry. Nah, di sini dia baru membuat re-entry. Ya, setelah ini baru dia turun membuat re-entry. Ini arah kuku kedua ini baru dia turun setelahnya membuat re-entry. Nah, jadi kita boleh mengesan ya. Kita boleh mengesan seperti yang saya katakan tadi, kita pindah lagi ke M5 ini, M15. Dan pindah turun ke M5. Nah, ini kita hitung 3 batang CS di M15 tadi itu. Di sini bermula 1, 2, 3. Nah, close CS M15 tadi itu di sini, di M5-nya. Nah, kita naik ke M5, seri M15, kita melihat di situ. Oh, di sini pertanda bahwasanya arah kuku di situ akan membuat re-entry apa? Yaitu karena adanya MA5 dan MA10 high yang menahan. Zone MA5, MA10 high yang menahan dan top BB. Nah, jadi kita udah nampak situ dia tertahan di situ. Nah, kita turun lagi ke M5. Berarti kita udah nampak arah kuku yang ini nih dia masih lemah. Kalaupun dia mau lanjutkan penerusan kenaikan tanpa membuat re-entry. Nah, jadi di sini kita nampak validasi arahnya itu tidak kuat dia karena tidak adanya arah pula yang searah dengan M15-nya. Satu level di atasnya. Nah, oleh karena itu dia membuat re-entry terlebih dahulu. Kenapa dia melanjutkan kenaikan setelahnya? Nah, re-entry dia di M5 ini kita nampak di sini. Nah, kenapa re-entry-nya di sini? Ya, kenapa nggak di sini dia langsung naik? Itu jawabannya semua bersebab, yaitu berada di M1. Nah, jadi gini simpelnya. Jika arah telah kita temukan, ya, akankah arah ini membuat re-entry terlebih dahulu? Caranya yaitu dengan kita melihat M15 tadi, kita nampak dia tertahan ataupun dia close di dalam MA5, MA10 high. Ya, pertanda dia tidak
melanjutkan kenaikan di saat itu. Namun dia akan membuat reentry terlebih dahulu. Nah, inilah isyarat dia dari MA5, MA10 itu yang tidak di breaknya, membuat arah awal buy. Jangankan CSM, arah awal buy saja dia tidak mampu. Nah, di situ pertandanya. Kita akan menunggu di sini syaratnya. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, SOP dia, kebiasaan dia, jika dia membuat re-entry yang valid, ya, re-entry yang valid di time frame arah yang tadi ini, re-entry-nya di sini valid, dia kita filterisasi dia di time frame di bawahnya, yaitu M1, karena itu time frame paling kecilnya nanti. Nah, alasan dia kenapa enggak di sini dia langsung naik, kenapa enggak di CS ini dia langsung naik, dan kenapa di CS ini dia baru naik, itu jawabannya di M1. Nah, seperti itu. Nah, jadi sebelum kita mulai filterisasi, kita perlu nih penandaan kotak-kotak zone reentry ini tadi ini. Ini dia saya tandain zone kotak reentry. Ini udah kita filterisasi tadi, arahnya tertahan dia dengan adanya MA5, MA10 high yang tidak di break di M15. Nah, jadi di sini dapatlah kita bahwasanya dia akan membuat reentry. Nah, sekarang kita turun ke M1. Nah, inilah rahasia yang saya katakan kenapa dia tidak naik di masa yang ini, candlestick yang ini, dan ataupun di candlestick yang ini, dan kenapa dia baru di candlestick naiknya, semuanya bersebab. Nah, sekarang kita pindahin dulu awal di sini, ya, awalnya di sini yang kita kesani pertama kali menyentuh. Nah, coba kita turun di M1. Di M1 dia berada di CS yang ini. Kita hitung 5 batang ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kondisi dia saat ini masih membuat CS arah kuku sell di M1. Nah, jadi syarat baru valid dia naik, ya, di candlestick ini tadi, ya, di M5-nya di sini. Nampak pas di candlestick ini. Alasannya kenapa? Yaitu di sini baru keluar adanya ekstrim. Nah, adanya ekstrim di sini baru keluar. Nampak? Adanya ekstrim. MA5 keluar low BB. Nah, itu pertandanya. Memang sebelumnya itu kita baca dia adalah sebagai momentum sell. Nah, dan lagi-lagi kita filterisasi arahnya ini. Filterisasi arahnya ini valid nggak arah momentum sell di M1 ini? Syaratnya apa? Syaratnya adalah mesti di M5 dia membuat arah yang sama, searah dengan arah CSM yang ini. Setidaknya di M5 dia ada arah awal sell. Nah, kita pindah. Sekarang kita pindah ini dulu ke sini. Kita pindah ke M5. Nah, kita lihat dia berada di candlestick yang ini. Oke, nah sekarang kita hitung candlestick yang ini nih nantinya. Nampak di sini pun kita sudah melihat dia lagi-lagi tertahan oleh zone re-entry masian. Ya. Close CS yang pimbar ini dia tidak mampu membuat arah awal sell. Itu pertandanya. Dan juga dia ditahan oleh MA5 dan MA10 low. Zone re-entry dari CS arah kuku yang ini. Nah, disitulah syarat dia tadi. Makanya sekarang kita hitung candlesticknya ini dengan vertical line. Nih, kita hitung jumlah candlesticknya di M1. Nah, kita hitung ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dapatlah candlestick yang kelima di sini. Tentu pas dia di zone re-entry dari CSM yang ini, CSM sell. Ini dia zone re-entry dia. Ketika kita filterisasi ke M5-nya, time frame atasnya, ya, dia close berupa pin bar dan tidak melewati MA5, MA10 low. Nah, pertandanya dia tidak ada arah.
tentu di sini isyarat bahwasannya kukulah arah reentry ini tadi, arah dan reentry-nya. Dan untuk di sini nampak CS pin bar ya, candlestick pattern yang pernah saya ajarkan juga. Nah, inilah isyarat dia tadi. Turun lagi kita ke M5. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya, kenapa lagi dia tidak di sini terjadi pembalikan? Kenapa nggak di reject ini dia langsung naik gitu loh, ya kan? Karena dia tidak lagi menjadi ekstrim yang cantik. Nah, ekstrim cantik ini seperti ini. Dan satu lagi, setelah CS yang ini nih, kita kesanlah seumpama pertamanya dia ini adalah ekstrim nantinya, semestinya dia harus membuat CS arah kuku buy terlebih dahulu, di mana yaitu di sini, di setelahnya nih. Tapi kenapa dia tidak sanggup membuat arah kuku buy di sini? Karena di sini ada supply. Nampak? Ada supply yang menahan nih CS buy yang sebatang nih. Maka dia naik nih, retest dan turun kembali. Ya. Jadi kita perlu baca BBMA di sini. CS arah kuku. Nih bermula nih CS arah kuku, reentry. Reentry-nya membuat arah lagi, arah awal, reentry membuat arah awal lagi. Nah, di sini ada supply yang menahan, dia turun sampai sini. Terbentuklah di sini CSM, dan awalnya kita baca ini adalah CSM, bukannya ekstrim terlebih dahulu. Nah, makanya kita filterisasi tadi kotak ini nih, kita naik ke M5, jumpalah dia tidak ada CS yang ini close, dia di bawah ini membuat arah awal. Itu pertanda CSM tadi itu di M1 adalah lemah. Itulah sinar apalagi. Nah, selain kita lihat dia arah di time frame lebih atasnya, M15 arah lebih kuat untuk naik ya. Di MH1 pun dia masih trennya naik. Ini momentum ya. Momentum, tidak ada CS satupun yang close sell yang di bawah candlestick momentum ataupun membuat arah awal sell. Semuanya rejection, ini rejection, ini rejection. Nah, di sini kita pun nampak tertahan semua di rejection di MA5, MA10 low. Oke. Di sini kita jumpa nih arah awal buy nih, nampak sebatang yang ini nih. Nih arah awal buy. Nah, ini dia tertahan di sini membuat reentry tadi itu. Nah, jadi sekarang kita balik ke M1 tadi, saya jelaskan ilmu yang menjadi kenapa dia sampai di bawah sini baru dia membuat ekstrim yang cantik dan membuat arah kuku setelahnya. Itu bersebab karena adanya pattern ABC terlebih dahulu yang ingin dia buat. Apa patternnya? Ini dia. Nampak? A, B, dan C. Nah, jadi di sini kita semua nampak bahwasanya dia membuat pattern ABC dulu. Bagaimana cara mengesan ABC ini valid? Nah, caranya pertama nih, dari A dulu kita lihat B-nya valid apa enggak. Kita jumpai adanya Fibo Decrease level yang tidak di break. Nah, ini setup entry juga sebenarnya. Oke. Tentu di sini kita boleh kesan lagi. Kita hapus dulu Fibonya. Intinya kita udah nampak dia tidak di break di situ ya. Nah, kotak yang ini kita pindahin ke sini. Kenapa dia tertahan di situ, terjadi penurunan setelah di situ di area Decrease level tadi? Tengok di M5. Ada apa di M5? Oke. Di M5 kita nampak tadi di sini adanya arah kuku yang lemah nih, close yang CS ini nih tadi. Ya. Kita nampak di M15-nya dia tertahan oleh zone MA5, MA10 high. Oke, disitulah isyaratnya. Nah, dan lagi turun ke M1, kita udah nampak target dia turun ialah kita tandai dengan supply and demand. Di sini kita tandai demand. Ini dia demandnya. Ini demandnya nih, saya tandai dulu biar lebih mudah untuk dipahami. Ini demandnya juga, tapi tak dijemput. Ini demand juga. Nih.
yang press ya. Tidak dijemput. Alasannya kenapa? Bisa lagi kita kesan dengan pibo lagi-lagi. Pibo kita tarik dari A ke B untuk kita melihat koreksiannya, jangkaan web koreksinya. Nah, di sini kita ada nampak dia berada di web koreksi. Memang dia terlajak di sini. Nampak level web koreksi ini, level web WC ini adalah web korektif minimal, web korektif maksimal. Nah, di sini dia berada di sini. Nah, jadi yang perlu teman-teman ingat, nota tambahan yang saya ingatkan di sini, jika teman-teman melihat adanya arah, biasanya ya, ini berdasarkan pengalaman saya yang saya ajarkan dengan Anda semua, jika dia membuat arah dan reentry yang valid, biasanya dia akan membuat web ABC terlebih dahulu. ABC itu apa? Web korektif. Nah, web korektif inilah yang saya lukiskan tadi. Ya. A, B, dan C. Nah, jangkaan dia di mana dia korektif kita boleh gunakan pibo yang saya gambarkan tadi itu. Oke? Dan terlebih lagi di sini setelah kita analisa tadi adanya pelemahan dari CSM yang ini tadi, CSM cell. Oke, selain itu pun juga kita dapat mengesan karena di sini nampaknya seperti dia membuat continuation pattern pula. Ini dia, kita lukis. Nih, continuation pattern. Continuation pattern. Ah, cantik kan? Nah, keluar CS arah kuku di sini bertepatan di sini tadi kita telah analisa pelemahan. Jadi di M1 ini sebenarnya terjadi setup pull. Ini ekstrim sekarang, ini TP wajib, ini MHSP, ini CS arah kuku. Oke? Itulah dia bersebabnya semua. Intinya perlu teman-teman ingat nota yang saya ingatkan di sini. Pertama, jika menemukan arah dan menunggu di reentry, kesan dia reentry yang valid itu biasanya dia akan membuat web ABC, A, B, dan C. Cara tariknya tadi saya gambarkan dengan pibo, silakan diulang-ulang, dibuat ulang kaji. Dan setelah itu dia akan membuat pattern continuation. Nih yang saya gambarkan tadi juga, nih pattern continuationnya. Oke, setelah itu lagi filterisasi yang ini tadi yang saya katakan tadi, yang awalnya CSM dia di M1 nih, CSM cell, filterisasi benar nggak arahnya. Nah, yang ini yang perlu juga diingat, setiap ada arah di template yang kita jumpai, seperti yang saya jelaskan di M5 tadi, nih kenapa dia membuat koreksi di sini dulu, koreksi dari reentry-nya yang ini. Itu kita kesan dia dengan melihat di M15. Nah, M15 kita lihat, oh candlesticknya tertahan di MA5, MA10 high ya, dan juga top BB. Dia nyari resistance, tidak, intinya dia tidak mampu membuat arah awal buy di situ. Minimalnya arah awal buy. Jangankan CSM, arah awal buy aja CS buy yang sebatang itu tidak mampu dia. Itu dia pertandanya dia menjadi reentry di M5 terlebih dahulu. Dan lagi nih, kotak yang ini kita matikan ini. Ini kotak yang saya aktifkan ini kan CS arah kuku nih. CS arah kuku sel. Oke. Syarat CS arah ini nih baru dikatakan valid dia nanti sebelum kita menunggu zone reentry dia ya, di MA5 10 high-nya untuk reentry sel pula. Syaratnya kita boleh kesan lebih awal. Ini arah nih valid apa enggak nih? Atau arah ini trik atau apa nih? Nah, makanya validasinya kita naik ke H1. H1 ada apa? Kita lihat. Ini dia kotak aktif itu. H1 ternyata dia ditahan oleh zone reentry dari CS arah kuku, yaitu MA5 MA10 low. Makanya di sini dia teruskan penaikan. Nah, lebih awal kita dapat di entry-nya di sini. Alasan yang bersebab yang tadi itu. Karena apa? Karena di M5
M15 maksud saya ada arah kuku yang tricky ataupun arah kuku sell yang tipuan dari market. Nah, jadi caranya untuk kita masuk lagi di sini ya, di arah kuku tipuan ini, kita udah tahu di arah tipuan nantinya. Karena apa? Karena yang saya jelaskan tadi, adanya zone re-entry ataupun MA5 dan MA10 low yang menahan dia di sini. Karena di sini sebelumnya ada arah. Nah, jadi bagaimana cara entry-nya itu di M1 nanti jawabannya. Nah, kita aktifkan nih cara kuku nih, kita udah nampak valid apa enggaknya tadi. Kita dapat kesan, oh ini akan batal karena dia ditahan oleh MA5 MA10 low di A1 gitu loh. Nah, sekarang kita turun di M5. Ada apa dia di M5? Nah, di M5 kita baca dia di sini. Nampak? Bacalah BBMA-nya di sini. Oke, kita baca BBMA-nya di sini. Nih, CS arah kuku, re-entry. Re-entry-nya terlajak, membuat arah awal buy, ya kan? Membuat arah awal buy di sini, turun lagi dia membuat re-entry. Nah, re-entry-nya pun terlajak. Lagi-lagi arah itu bisa kita konfirmasi. Sebelum itu kita tandai dulu sel terakhir ini yang dari engulfing menjadi dia demand. Oke, nah sekarang kita ambil vertical line tadi. Ambil vertical line, kita tandai dulu yang ini. Nih, kita kesan arah yang ini. Arah CSM5 ini dikatakan valid, dia harusnya di M15 ada juga arah yang mendukung. Naik kita ke M15. Nampak di M15, ini dia sebatang ini, pimbar nih. Kita pindah ke sini, baru kita tengok di M5 lagi. Oke, naik ke M15. Kita ke sini dulu biar valid dia. Oke, atau kita hapus dulu deh biar nggak bingung. Kadang dia mau dia salah peletakannya ini. Nah, kita tarik baru, letakkan di sini, kita turun ke M5. Nah, betul ya di situ. Kita hitung 5 M15 memiliki 3 batang CS dia di M5-nya. Hitung 1 2 3. Nah, kita naik ke M15. Masih di situ dia ya. Nah, sekarang kita buktikan benar nggak itu 3 batang di M5-nya. Pindahin ke samping. Pindah nggak dia ke sebelahnya untuk memvalidasi benar nggak yang saya katakan. Pindah ke sini. Nah, nampak pindah dia kan di candlestick yang ini. Nah, berarti di situ kita nampak naik kita ke M5, turun kita ke M5. Nah, CSM5 itu dia di sini close-nya yang bayang ini nih. Nah, close-nya CS bayang ini nih, kita udah nampak di sini ditahan di demand. Oh, dia meretest demand yang ini. Nah, jadi CSM yang ini kita filterisasi di awal seharusnya dulu. Nih, CS arah kuku dia di sini. Oke, CS arah kuku dia terjadi di sini. Turun kita ke M5. Pindah dulu sini. Nah, turun ke M5. Ini dia. M5 ada 3 batang CS. 1 2 3. Ya kan? Di M15 masih di sini, pindah kita ke sini. Ya, pindah ke sini. Naik, turun ke M5. 3 batang lagi kita hitung. 1 2 3. Nah, nampak kita di sini dia masuk ke zone re-entry. Nah, disinilah kita melihat gunanya ke M15 tadi. Di sini sama CS arah kuku tadi. Tentu CS arah kuku di sini, CS MD M5 tadi. Nah, disinilah kita filterisasi yang kotaknya ini nih. Yang ini nih CS arah kuku tadi tuh. Naik kita ke H1, ternyata oh di sini dia ada yang menahan dia di sini nih. Akan ditahan dia gitu loh maksudnya. Akan ditahan dia untuk turun nanti meskipun ada arah kuku tadi di M15. Karena di H1-nya dia zone re-entry di situ. Ataupun MA5, MA10 low yang akan menahan dia di situ. Karena apa? Di sini pun kita melihat ada arah nih.
ada arah awal by di M5 di H1 nih. Nih, arah awal by. Oke. Nah, intinya itu tadi. Setiap ada arah mesti ada di temprem atasnya arah yang mengkukuhkan dia. Tuh. Oke. Dan lagi kita coba cari contoh yang lain. Saya coba terlebih dahulu nih. Ini kenapa ada terjadi penaikan setelahnya? Di sini jawabannya di M1 kita nampak. Tengok nih. Ini CS arah kuku dan engulfing malahan tuh ya. Engulfing dia. Bukan CS arah kuku, sorry. CS reentry. Reentry apa? Reentry dari CSM ini, CSM dan buat reentry dia. Kenapa reentry-nya ini valid? Pertama di sini kita bisa lihat, oh CS ini tidak mampu membuat arah awal. Arah awal sel yang untuk membatalkannya. Ya. Nah, jawabannya kita bisa lihat juga di M1. Nih, kita pindah ini lagi ke sini. Ya. Kita hitung 5 batang CS. Kita hitung 5 batang ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. CSM dia di sini. Oke? CSM dia di sini, namun CS ini keluar dia berbentuk pin bar di sini. Nah, tentunya CSM yang ini tadi perlu kita validasi. Bener nggak ya arahnya di M1 ini? Akankah dia turun lagi nanti? Ya, turun lagi dia membuat reentry-nya tuh dari sini. Saya kabar reentry dia turun. Nah, jawabannya itu kita lihat filterisasi lagi reentry, cari arahnya itu tadi. Nih, kita naik ke M5. Nah, nampak kita M5. Oh, M5 close-nya seperti ini nih. Tidak mampu dia break MA5, MA10 low. Ya kan? Nah, kita tunggu close dia CS itu tadi, nampaklah kita oh tidak mampu dia break. Itu udah signal untuk kita bahwasanya reentry di M5 tuh kuat. Nah, tinggal kita menunggu di M5-nya. Ini dia turun ke sini ya, memang turun low BB. Nah, kita tunggu di M1 ini tadi. Ini dia yang turun berbentuk pimbar dia. Mulailah CS yang ini ngebreak membuat arah baru. Melemahnya sel yang ini di breaknya. Itu pertanda keluar lagi nih arah awal ataupun arah kuku nih bisa kita katakan, karena di antara ragu boleh, intinya dia arah. Nampak intinya dia arah, kita nampak di situ. Nah, inti itu tadilah kita lihat MA5, MA10 tidak mampu di break oleh CS yang ini. Sel yang sebatang ini. Itu pertanda dia melemah untuk CSM di M1 tadi. Karena intinya kita memegang arah di temprem besar. Karena arah di temprem besar, ingat setiap arah yang keluar di temprem kecil dia akan lemah, tidak akan mampu melawan arah yang ada di temprem lebih besar ataupun temprem di atasnya. Nah, itu kuncinya. Filterisasi arah itu dia caranya tadi. Mesti ada arah di temprem besarnya juga. Arah yang sama. Tuh. Oke. Saya kasih contoh yang lain. Nih, kenapa H4 dia naik dia sejauh ini? Semuanya bersebab dengan BBMA kita bisa baca. Jadi sebelumnya dia kenaikan, dia selalu membuat ekstrim terlebih dahulu. Nih contoh ekstrim dia nih. Ekstrim dia tentu arah yang kita pegang. Nih arah. Ini reentry-nya. Nah, kita filter yuk, kita tengok nih. Valid nggak reentry-nya ini? Dan ini kita udah nampak kenapa valid reentry-nya. Semuanya bersebab. Nah, sekarang kita caranya lagi kita ginikan. Tambah kotak yang ini, letakkan pada arah kuku yang ini. Nah,
Kita naik ke D1 dia. 4 tentu D1. Ini dia. Berada dia di area CS pin bar yang ini. Nampak? CS pin bar yang ini. Waduh. Ini CS pin bar. Nyatakan kenaikan. Tapi sebelumnya ada CSM. Nah, tentu arah di sini ya kan, kita berkemungkinan dia masih nampak kita. Oh, dia mungkin naik. Kemana minimal nih? Satu signal untuk kita ke area MA5 MA10 high nih. Nah, jadi kita filterisasi dulu, paling enggak arahnya yang ini. Ya kan, intinya kan dia batal tuh. Yang penting kita filterisasi. Valid apa enggak? Ada enggak arah lagi di W1-nya? Satu level di atas D1 kan W1 tuh. Ada enggak yang mengkuku dia? Naik kita ke W1. Nampak? Di W1, oke, sebentar. Di W1 di sini kita agak dibingungkan lagi. Ya, ditrik lagi ada market. Nampak? Nih. W1 ini dia. Kalau dia udah close, tapi kalau udah jalan kita nampak tuh. Nah, sekarang kita pindahkan ini, kita hapus satu dulu. Letakkan ke sini. Biar nampak dia nanti di mana dia levelnya. Nih, kita letakin lagi. Turun kita ke D1 tadi. Nah, D1 punya waktu 7 hari untuk di volatile index ini, karena dia setiap hari bisa trade, nggak kayak forex. Kalau forex hari kerjanya cuma 5 hari, Senin sampai Jumat. Sedangkan binary semua hari bisa. Jadi kita hitung 7 dia. Geser dari sini startnya W1-nya ke D1-nya 1 2 3 4 5 6 7. Nampak? 7-nya ini kita melihat adanya CSM itu tadi. Oke. Tentu kita bisa bacanya begini. Memang arahnya searah nih semuanya. Searah nih semuanya. W1 ada arah sell. Arah awal sell karena dia close di bawah, ya kan? Di D1 ada arah awal sell. Ya enggak? Tentu dia akan ada re-entry. Ya enggak? Ada dia akan ber-entry nanti. Kalau W1 re-entry-nya nih di atas. Arah awal saja re-entry-nya nih di atas ini. MA5, MA10 high. Tentu yang lebih awal dia jemput ialah re-entry dari D1. Di mana? Ini MA5 10 high-nya. Nampak? Jadi CS arah kuku kita di H4 masih jauh tujuannya menuju ke sini minimalnya. Jangankan kita anggap dia close di dalam sini nih, menuju sini aja masih jauh jaraknya, nampak? Tentu kita ada peluang untuk buy sampai ke sini. Ya kan? Tentu sampai di sinilah nanti kita filterisasi lagi. Ini re-entry-nya valid, batal apa enggak nih nanti. Nah, seperti itu dia. Intinya dari pin bar ini kita udah nampak nih di bentuk pin bar di D1 nih. Nah, sekarang kita filter pin bar D1 tuh. Di mana dia? Di H4-nya. Kita lihat di H4. Ini dia. Hitung. H4 memiliki 6 batang CS untuk daily-nya. Kenapa 6 batang CS? Nah, hitungannya 24 jam. Nah, makanya kita geser ke kanan 6. 1 2 3 4 5 6. Sorry. Aduh. Ini dia 6. 4 CS arah kuku. CS arah kuku di D1 tadi, di H4 tadi, di D1-nya seperti ini, menjadi pimbar dia close-nya. Tentulah bahwasanya jika keluar pimbar seperti ini, isyarat bahwa bagi kita gitu loh, bahwasanya keluarnya pimbar ini berada di support pula, di low pula, di downtrend pula, isyarat awal akan adanya balik arah secara
ilmu candlestick gitu loh. Nah kita nampak nih candle buy yang sebatang nih, shadow bawahnya itu menjadi re-entry dia di H4. Kenapa dia turun ke bawah? Ini kita balik dulu biar nampak teman-teman. Saya buat kotak. Itu re-entry di H4 itu tadi. Nampak? Dia re-entry dari situ, CS re-entry-nya. Itu makanya dia turun sampai ke situ di D1-nya. Ya kan? Nah, kita balik ke H4. Di H4 kita melihat ya. Kita melihat di sini adanya CS yang ini. Demand yang ini candle sell itu telah dimatikan. Sell dari momentum sell. Nih yang ini telah dimatikan oleh CS ini. Nih CS bayang ini nampak close dia di atas itu. CS bayang ini. Itulah isyarat dia bahwasanya re-entry dari CSM ini akan lemah, akan batal pun bisa juga kita sebagai isyarat. Karena ini konsep dari market, struktur dari market ya. Jika ada candlestick ya, yang mana yang win itu yang akan menjadi arah nantinya. Ini tandanya sell yang ini CSM ini telah dimatikan dia oleh CS yang ini yang masuk ke zone re-entry. Nah, jadi untuk re-entry yang valid itu sebaiknya dia tidak mampu di breaknya area CS yang jadi momentum dia itu tadi, arah dia itu tadi. Masuk dia ke zone re-entry-nya seperti itu. Itu konsep pengkukuhnya aja, bukan konsep yang saya akan jadikan SOP untuk teman-teman. Nah, konsep pendukungnya aja di situ. Nah, intinya di sini kita nampak candlestick win di sini. Nah, itulah sebabnya nanti kita konfirmasi lagi, filterisasi lagi di time frame lebih kecil, yaitu H1. Nah, sekarang kita konfirmasi dia ke time frame H1. Oke, yang ini kotak yang ini kita hapus, kotak ini kita biarkan karena ini area demand. Oke, kita turun ke H1. Oke, ini dia H1-nya. Ini candlestick CSM di balik kita dulu H4 ya nih. CSM. CS arah kuku ataupun CS arah awal sell itu terserah, yang penting di arah kita baca. Kalau kita katakan ini CS arah kuku, memang benar dia close di bawah ini, tapi saya lebih sering mengatakan arah kuku itu seperti ini, dia terbentuk dari adanya ekstrim. Kalau dia berbentuk tanpa ada ekstrim pendukungnya di atas ini, tidak ada ekstrim sell, maka saya katakan ini CS arah awal aja. Tapi terpulang kepada teman-teman, yang penting teman-teman paham, yang jelas dia ini CS arah gitu loh. Nah, keluar arah itu tadi kita turun di H1 kita nampak. H1 kita nampak nanti itu kita hitung. H1 di H4-nya itu ada 4 batang CS. 1 2 3 4. Nah, itu dia candlestick-nya. Close-nya. Nampak? Di sini dia telah membuat syarat candlestick setelahnya nih. Ekor ke atas itu. Itu pertanda tuh kalau dia tuh udah mulai melemah. Nampak? Udah ada perlawanan dari buyer situ. Keluar candlestick kecil seperti ini. Pertanda lagi pelemahan dari seller yang awalnya besar volumenya semakin mengecil dia. Ya kan? Itu pertandanya, baca dari candlestick itu seperti itu. Nah, keluarlah CS yang ini. Di engulfingnya lah jadi pula pin bar engulfing di situ menjadi demand lah CS yang ini nih. Demand yang press. Oke, kita biarkan perjalanan dia itu tadi. Nah, di sini pun kita bisa
analisa nih CS arah kuku ini valid apa enggak ya. Nah, kita naik ke H4. Nah, di sini kita diragukan. Di H4 dia ada MA 10 high kemanahan. Oke. Tapi memang candlesticknya udah buy. Ya. Udah dimatikan ya candlestick sebelumnya. Yang CSM yang ini tadi. Nah, jadi sekarang kita pindah ke H1 balik. Makanya kita karena kita pegang arah tadi itu di H4 itu tadi. Makanya CS arah kuku yang ini nih kita tidak ambil entry-nya dia yang di sini, karena itu pun re-entry tidak cantik gitu loh. Karena kita ambil arah di D1 di H4 tadi, kita hanya perlu menunggu web di H1-nya, web korektif. Nah, inilah yang kita lihat. Nampak ada web korektifnya di sini. 1 2 3 atau A B C. Paham? Itu dia yang terjadi. Kita pasang pun trendline. Oke, kita pasang trendline. Anggap dia udah berjalan ya. Kita pasang trendline. Nih. Nah. Untuk pattern continuation ya gitu kan. Nah. Pattern apa dia nih? Nah, saya yang namanya patternnya saya lupa. Yang penting ini pattern dia. Nampak pattern dia seperti apa di situ? Itulah dia pattern yang dia bentuk. Disokong kita dengan adanya ekstrim di sini. Aduh, sorry. Nih nampak kita ada ekstrim. Nih ekstrim. Reject low BB, ya kan? Dan disokong bentuk ABC-nya. Nah, kita ukur pun di sini kita nampak nih Fibo level, Decision level. Dia tidak mampu break di atas MA. Tidak mampu break dia di atas zone Decision level. Oke. Tentu ini kalau kita trading di time frame kecil ini setup lagi nih entry di sini nih sehingga dia jemput web C ini. Dari B ke C ini kita bisa entry di sini nih, yaitu M15 sampai M1 nantinya tuh di sini. Nanti saya lanjutkan yang itu. Nah, jadi di sini kita udah dapat web B-nya di Decision level. Nah, sekarang kita tarik dari sini ke A ke B lagi untuk mencari C. Nah, kita perbesar. Kita arahkan dia di high dan low-nya. Nah, itu dia. Nampak? Dia di sini menyentuh enggak ya? Coba kita lihat. Menyentuh enggak? Pas-pas menyentuh dia di area web korektifnya, WC min ataupun WC max yang untuk kita menunggu dia. Ternyata dia ditahan oleh WC max di sini, WC min, web korektif minimal gitu loh. Nah, apalagi penahan dia di situ, di sini kita lihat memang di sini ada demand yang dah di-clearkan, tapi dia masih bisa menjadi 50-50 yang seperti yang saya katakan di kelas sebelumnya. Itu dia. Lagi-lagi kita udah dapat penkuku yang lain, pattern udah nampak. Ya, pattern udah nampak, web ABC udah nampak. Nah, itu dia. Jadi intinya kalau terjadi re-entry, teman-teman ingat saja di time frame bawah kebiasaannya dia akan membuat ABC terlebih dahulu baru dia naik. Setelah itu ABC itu nanti ada patternnya di situ, selain di continuation ataupun bisa jadi reversal yang searah dengan re-entry tadi itu. Karena re-4 ada re-entry buy, ya kan, arah buy, tentu re-entry-nya kita tunggu arah kuku buy
Reentry-nya kita tunggu. Nah, seperti itu dia. Nah, sekarang kita hapus. Kita tengok di M15 seperti apa. Karena multi temp rem nih. Berarti di sini kita dapat sesuai dari code BBMA yaitu reentry, dan ini kita jumpa yang temp rem keduanya extreme, ya kan, sentuh low BB. Nah, setelah itu kita turunlah ke M15. Turun kita ke M15. Ya, ini dia ujung ekstrim tadi. Nampak? Kenapa dia di candlestick ini baru terjadi pembalikan arah? Padahal nih ada arah kuku juga di sini nih. Ya kan? Ini arah kuku juga kayaknya nih. Dan ini pun juga ada arah kuku juga nih. Kenapa? Karena dia belum ada ekstrim. Itu dia membuat dia kenapa belum lanjut dia naik. Karena setiap kenaikan itu dia harus membuat pijakan terlebih dahulu. Nah, di sini kan dia nampak nih baru buat ekstrim nih. Cantik lagi ekstrimnya. MA5-nya udah keluar dia. MA5-nya keluar dia dari low BB. Nah, itu alasannya kenapa di sini nih terjadi. Selain itu, saya udah kasih tahu dia akan membuat web terlebih dahulu. Di H1-nya, karena H4 dia reentry, di H1 dan M15 biasanya dia akan membuat web korektif 1 2 3. Nah, oke. Paham ya? Nah, ataupun bisa dibaca A, B, C. Nah, itu aja. Nah, kenapa enggak di sini dia terjadi penaikan langsung menaik? Kenapa baru di sini? Yaitu tadi tidak adanya ekstrim, gitu loh. Ini kan enggak menjadi ekstrim nih. Ini yang baru ada ekstrim, baru cantik. Nah, timbul lagi pertanyaan. Ini ada ekstrim loh. Ya kan? Ekstrim. Awalnya memang nih CSM reentry, engulfing, no momentum nih. Ini pun juga nih no momentum juga. Ces arah awal aja keluar arah. Ini arah kuku. Waduh. Bingung kita kan? Ini ekstrim. Ini TP wajib jadinya. Ini MSP. Ini arah kuku. Ini boleh naik nih langsung nih. Nah, mesti kita berpikiran seperti itu. Nah, jadi kenapa saya bilang kita perlu melihat setiap reentry itu adanya ABC terlebih dahulu kalau dia mau valid. Inilah alasannya kenapa dia tidak di sini langsung menaik dia. Ya kan? Karena dia membuat web dulu dia di H1 dia, karena reentry-nya H4. Nampak? Baru dia naik jauh. Dan setelah itu lagi di H4 ada terjadi CSM. Semuanya mesti bergerak dari web ke web. Nih, ada CSM. Nih, CSM buy. Nah, kita filterisasi dulu deh pengkuku, soalnya ragu nih gitu kan. Kenapa ragunya? Nih, sebelah kiri ada supply zone. Ya enggak? Waduh, ada supply zone nih. Menahan nih. Pas pula di situ. Kan ragu tuh. Nah, jadi kita tengok di D1 dulu. Mana dia? Kita tengok lagi. Belum jelas. Kita besarkan, kita taruh vertikalan di situ. Itu deh. D1. Di sini dia. Pas di zone reentry. Nampak? Jadi kita udah nampak reentry yang batal itu dia ditandai adanya yang 4 candlestick, di bawahnya itu adanya momentum. Nah, ini dia momentumnya seperti SOP yang saya kasih tahu sebelumnya itu. Jadi syarat reentry di mana, di D1 ya kan, menjadi valid dia baru kan ini di zone reentry tadi nih, kawasan sini nih harus ada dia minimal CS arah awal di temp rem kedua. Nggak ada kan? Memang ini bisa kita keset ekstrim nih. Syarat ekstrim nih baru valid dia membuat CS arah awal
ya kan? CSR awal ataupun buatnya no momentum buy, buat CSR kuku, ya kan? Nyatanya nggak ada, tertahan dia semua di MA5, MA10 low. Nah turun kita ke M1 pun, di M1 pun kita tengok nampak dia tidak adanya CS momentum, nampak. Jadi kalau dia keluar CS momentum di H1 ini nih, momentum dia yang keluar, maka di H4 tadi dia akan keluar, kalau enggak CS arah kuku, minimal dia CS arah awal sell dia yang keluar. Nah jadi kenapa yang kita pegang sekarang masih buy dan re-entry batal jatuhnya di D1, karena kita melihat di sini nih ada wave di sini, kita melihat ada gelombangnya di sini ABC nih, ini dia gelombangnya A B C, baru dia naik, ya kan, baru dia naik. Nah memang di sini kita tarik pibonya, dia tidak tertahan, terlajak jatuhnya nih, terlepas dia dari pibonya nih, di breaknya di kisaran levelnya nih. Tapi apa penahannya? Ada di sini penahannya, supply zone. Ataupun kenapa dia bisa turun sampai di area situ selain supply zone? Ingat yang saya kasih tahu, ini kan arah awal buy nih di H1. Arah awal buy di H1 ini mesti ada arah awal pula minimal di H4 nya. Coba tengok, nampak dia ditahan dia oleh CS nih. Nah, kenapa ada berpeluang turun? Ini bukan momentum buy kita katakan. Kenapa bukan momentum buy? Karena CS ini nih sebelumnya ini pun belum masuk dia di zone re-entry MA5, MA10 low, ya kan? Dia masih berada di area MA5, M10 high. Nah berarti ini namanya dia ditahan oleh zone MA5, MA10 high untuk turun terlebih dahulu, itu isyaratnya. Nah nggak ada kan arah awal buy, apalagi CSM, ya kan, nggak ada. Nah jadi kita filter biar nampak, kita filter yang CS H4 itu ke H1 nya, 4 batang CS nantinya ya. 1 2 1 2 3 4, ini dia keempatnya, nampak keluar dia ke CS yang ini nih, berbentuk pimbar dia nih, nampak nggak, pertanda dia akan turun. Candlestick yang ini nih memang ditahan oleh adanya demand di sini, tapi ingat nggak, demand dia berada bukan di low BB ataupun bukan di support, dia berada di resisten gitu loh. Nah itulah pertanda dia akan membuat turun, dan lagi-lagi kita diyakinkan dengan bentuk web ABC tadi itu. Oh dia akan membawa ABC nanti nih. Jadi ketika dia di sini, ini setup untuk tutup, kita nge-sell nanti nih time frame kecilnya nih di area ini nih, area ini nih setup untuk nge-sell sampai ke sini. Nah tapi sebelum kita nge-sell, setelah kita nge-sell umpamanya di situ, nanti saya jelaskan cara ambil setupnya. Nah kita tarik deh pibonya dulu, area mana dia akan membuat corrective web, nampak? Sesuai dia berada di area web korektif, pas dia di area web korektif, terjadi pula ekstrim di situ, dia satunya, nampak? Ini dia MA5 keluar. Kita baca pun secara BBMA tetap sama, ini CS arah kuku sell, ini re-entry dia, turun dia tidak mampu membuat momentum. Setelah itu candlestick ini close-nya pun masih di dalam mid BB, low BB, di atas low BB maksudnya, nampak? Dan CS-nya ini pun nampak, CS pattern ini pertanda dia akan membuat reversal, apa enggak?
Nah itu dia. Jadi ketika kita turun di M5, oke, sebelumnya kita turun ke M5, saya buka lagi. Ini kan CS arah kuku nih. Untuk korektif udah nampak ya, arah kuku nih. Ini arah kuku ini mesti ada di H4-nya terlebih dahulu, arah yang mendukung dia. Minimal arah awal gitu loh. Kita turun ke H4. Oke, pibo kita hapus ya biar gak ganggu. Intinya udah clear soal pibo. Nampak nggak? Dia tertahan oleh MA5, MA10 low. Tidak ada dia membuat CS arah awal. Itu pertanda dia lemah dia untuk turun. Disokonglah kita dengan adanya pin bar itu tadi, turun ke A1. Nih, CS apa sih namanya? Inverter ya, inverter pin bar ataupun inverter hammer. Nah, ini yang ini. Nah, kita pindah ke H4. Di mana dia? Ini dia di CS yang ini. 4. Kita hitung 4 batang CS ini nih. Apa yang terjadi di H1-nya? Nampak? 4 batang ya. 1, 2, 3, 4. Belum pun close CS yang tadi itu. Di sini untuk di H1 kita divalidasi nih. CS pattern yang ini nih, isyarat reversal buy ini dikonfirmasi dengan candlestick setelahnya close dengan membentuk CS buy. Itu dia terkonfirmasi. Itulah yang membuat dia teruskan kenaikan. Dan terlebih lagi di sini kita ada nampak membuat S-rip. Ini reject aja dia nih. Shadow bawahnya, candlestick bawahnya reject low BB, close dia di atas. Dan candlestick ini pun di H4-nya ini candlestick close-nya di H4. Di H4. Bentuk imbar yang ini nih. CS apa blok namanya tuh kecil nih ha. Nah, ini dia close-nya, open-nya setelahnya pas di candlestick sebelahnya tadi itu. Sorry. Pas di candlestick sebelahnya itu tadi. Nampak? Di sini pun langsung naik. Ini pun re-entry lagi nih. CS arah kuku nih re-entry-nya. Nah, jadi di sini saya jelaskan dulu nih. Setelah dapat web tadi itu, nih ABC-nya lagi tadi kan? ABC lagi dia buat nih. ABC. Oke. Nah, sekarang saya jelaskan sedikit yang ini sebelum saya jelaskan lagi ini re-entry yang ini nanti. Sekarang saya pindahkan ini ke sini biar nampak kita filterisasi nanti yang ini. Nah, sekarang ini kan CS arah kuku. Udah kita filter tadi ya. Sekarang kita ambil setupnya di M15 saja. Cara selnya di situ pula. Untuk ambil korektifnya. Nah, nampak? Nih ada penahannya nih. Ini penahannya nih. Nampak? Ini dia penahannya. Oke? Di M15 nih, kita bacalah dulu. Kita baca. Sebelum kita selain kita dapat di supply di sini, naik kita ke H1. Sebentar. Ini kan CSM nih. CSM. Ya, CSM masuk re-entry ini, yang masuk re-entry ini, pimbar ini, shadow-nya ini. Naik dia tidak mampu CS-nya close di atas, membuat arah awal ataupun arah momentum tertahan oleh demand. Lagi turun lagi dia sekali, membuat re-entry dia nih, sell ini. Masih hal yang sama, tidak ada CS yang mampu. Ini kan mengejeng nih setway ini. Pertanda no momentum dan nampak, berarti keluar ini arah nih nanti kita ada arah kuku nih, kita udah bisa rubah setup dari ini. Di sini pun masuk kita nanti nih. Ini udah berubah setup nanti ketika keluar arah kuku nih, yang awalnya CSM
reentry dan no momentum, berubahlah si setupnya ketika keluar CS arah kuku nih. S-stream, TP wajib, MSP, CS arah awal, CS arah kuku. Oke, tentu kalau mau entry di sini kayak mana caranya Mas? Nah, semakin kita turun di M1 semakin nampak. Oke, set W ini isyarat supply ada penahan. Oke, nah sekarang arah CSM ini lagi kita filter. Seperti yang saya katakan, jika ada arah di time frame yang kita tengok menjadi arah, coba filterisasi dia ke time frame atasnya. Ada nggak arah yang mendukung dia? H1. Nah, kita H1. Oh, bukan ini ya nih. Nih, arah awal. Oke. Arah awal di sini kita lihat. Nih, turun kita ke M1 M15 tadi ya. M15 kita turun ya. Nih, kita hitung 1, 2, 3, 4, ya kan? 1, 2, 3, 4. Pas di CM. Sama-sama arah nih. Bingung kita nih mau ngambil yang mana. Aduh, ambil yang mana ya? Mau arah buy yang itu langsung atau saya ikut sell ini? Nah, kembali kita ke A1 tadi. Sebentar. A1 ini tadi kan kita filterisasi pula nih arah kukunya ini. Valid nggak dia ini? Kan dia 4 tadi kita konfirmasi dia. Ini dia CS-nya. Nih, buy yang sebatang nih. Kita letak di situ tadi, close-nya kita tengok A1 itu di mana pula close-nya. Candle keempatnya. 1, 2, 3, 4. Ya kan? Ini dia terjadi. Candlestick yang ini membentuk candlestick reversal. Kenapa dia cenderung kita ngambil lebih mau turun? Karena ada arah dulu dia 4. Arahnya apa? Arah momentum. Ini arah momentum. Kenapa di sini nggak langsung naik? Padahal sesama arah tuh M15 sama H1. Alasannya kita nampak. Kita pindah di H4 CS buy yang sebatang ini ataupun yang sebelumnya ini belum masuk dia ke zone re-entry. Nampak nggak? Dia belum nyentuh zone re-entry. Tentu masih ada hutang dia. Gitu loh. Ingat yang saya katakan sebelumnya. Ini ada shadow sell ini mau buat shadow dia nya. Shadow yang seperti ini dia akan ditutup dulu nantinya. Karena itu adalah hutang. Nih ditutup dia sama sell yang ini. Oke. Nah, ditutup dia. Intinya dari ini aja kita udah bisa lihat close CSH4 yang ini ya. CS4 yang ini tidak mampu membuat momentum dia. Tengok di H1-nya tadi di mana dia candlestick ini berakhir. Nah, makanya saya tengok nih. Saya tengokkan nih. Tuh 2, 3, 4 di sini dia berakhir. Tengok pula yang ini di mana dia berakhir di M15-nya, H1 yang ini. Alah. Lagi. Nih. Kita hitung H1 ada 4 batang pula di M15-nya. 1, 2, 3, 4. Di sini dia close-nya. Nampak enggak? Kita memfilter ini re-entry yang ini. Kan ini yang menyentuh nih area re-entry ini. Close-nya dia tidak mampu membuat momentum. Nampak enggak CS yang ini tidak mampu membuat momentum. Jangankan momentum, arah awal buy aja lah. Close jadi atas MA5, MA10 high tidak mampu. Gitu loh. Itu pertanda lagi untuk kita bahwasannya dia akan turun di situ. Selain ada demand ini tadi, supply ini tadi, ada supply ini tadi, ya kan, dan ada pula di H4 dia close CS4 itu tadi tidak mampu membuat momentum, ya kan, dan di H4-nya pun belum masuk ke zone re-entry dia candlestick close-nya itu ataupun sebelumnya tadi.
Itu berpeluang dia masih mau turun. Dan lagi di H1 yang ini nih, kalau dia mau valid untuk naik, tentu dia membuat korektif dulu gitu loh. ABC dulu, itu dia. Apa enggak? Nah ini, oke lanjut, nanti ada saya tambahan sedikit lagi. Nah ini di M15, kita tengok di M5 nya. Tengok di M5. Apa enggak di M5 nya? Candlestick semuanya nih berbentuk double top dia nih. 1, 2, 3, 4. Mengecil dia. Pertanda pelemahan dia. Nah sekarang kita giniin deh biar lebih mudah nengok patternnya. Kita buat line chart. Saya tambahkan ini vertikal. Candlestick mengecil itu aja kita ada menjadi isyarat bahwasanya dia akan membuat pelemahan MSP momentum gitu kan, pasti akan ada penerjunan. Nah turun kita ke seri balik dulu ke candlestick chart. Pas CS arah kuku tuh nampak, CS arah kuku keluar di breaknya pattern kita, dapat kita zone re-entry pula di momentumnya. Nih tebar kecil nih, ini dari entry nya nih kalau untuk momentumnya ini. Kalau yang ini kenapa dia tidak menyentuh area MA5 10 hack, ini tetap sell nih di M1 nya pula nih. Oke, di sini kita nampak intinya pattern dia ini. Lupa juga saya namanya pattern apa, yang intinya di sini kita ada nampak dari BBMA aja kita ada nampak di M15 candlestick mengecil loh, membuat sideway loh yang selalu jelas tadi itu. Pak, no momentum dia cek sebatang nih tadi. Dia tersentuh zone re-entry, no momentum dia. Ada di supply di sini menahan, ya kan, candlestick sideway terus setelahnya. Semakin turun time frame kita nampak dia sepertinya nak mau terjun, membuat dia candlestick rapat di situ kan. Oke, simpelnya aja kita coba baca pun BBMA nampak. Ini arah CSM re-entry, ya kan? Re-entry membuat arah, tidak membuat momentum dia langsung. Ini yang baik nih, arah awal baru re-entry dia terlajak membuat CS arah awal, naik dia CS arah lagi, ya kan? Re-entry dia CS arah lagi, buat re-entry batal CS arah kuku, ya kan? Naik dia boom, buat re-entry dia tidak ada lagi yang membatalkan gitu. Bang, tidak ada lagi membatalkan, nggak ada arah awal di atas lagi, yang ada malahan ditahan dia dengan adanya supply di situ. Disitulah zona lanjut kita di M1 nya tuh. Dan kenapa juga semuanya tuh intinya re-entry itu berkesinambungan. Kalau saya perhatikan berkesinambungan, re-entry itu selalu dengan re-entry yang valid itu selalu dengan adanya web ABC. Ya ini kan zone re-entry kita tengok di M1 pasti web ABC naik ke atas tuh tadi tuh. Pasti web ABC ya. Kita cari dia dulu. Nanti lewat ya. Mana ya? Ini dia. Nih di M1 nya dia buat ABC, dia buat
mudah dulu nih. Karena teman-teman nggak nampak, aduh lupa pula saya tadi nandahin pakai kotak biar tahu yang mana CS arah kukunya itu gitu loh. Nih CS arah kuku yang ini kita tandai pakai kotak loh biar teman-teman tahu ya. Nih turun kita yang satu lagi. Terlewat Pak, tuh dia ya arah kukunya tadi itu. Situ buat CSM dia. CSM-nya berbentuk ST, buat rendernya batal. Kita abaikan yang itu. Nah, sekarang kita ke sini. Naik dia. Tengok naikkan dia tuh. A B C. Sesuai kan? Kenapa C-nya situ pas di situ baru terjun? Ada supply tadi kita tengok nih supply-nya di M5. Ya enggak? Dan satu lagi. Sebelum itu ABC udah dapat. Ya kan? Di sini ya, saya coba baca dari BBMA. CS arah bermula dari sini deh, reentry CSM, reentry-nya batal, keluar CS arah kuku, reentry keluar CS arah, ya kan, reentry, nah tidak mampu membuat arah, keluar CS arah kuku sel, reentry batal, keluar CS arah nih, batalnya nih, reentry dia, nah keluar CS arah, nih, tapi dia tidak mampu membuat momentum masian, oke. Masih kuat dia zone supply yang ini tadi. Itu dia bacaannya. Oke. Terus turun, keluar dari CS arah kuku di sini. CS arah kuku keluar di sini, naik dia. Rentrinya batal lagi nih, keluar CS arah awal buy. Oke, CS arah awal buy naik, buat rejection pula pimbar di sini. Masih kuat supply yang ini. Turun dia membuat reentry. Reentry-nya terlajak pula buat CS arah kuku, udah batal pula dia reentry-nya. CS arah kuku yang ini naiklah dia buat reentry, itulah dia terjun. Oke, kenapa dia ini terjun yang baru nampak kita di situ baru terjadi terjun tadi itu alasannya ini. Kalau ini ekstrim yang kayak gini, ya kan? Ini bukan ekstrim nih, dia tidak ada menyucuk minimal kayak gini nih, dia hanya menyentuh entah apa, nggak jelas intinya kan. Kalau ini jelas kita nampak ekstrim, memang keluar dia candlesticknya. Nah keluar CS arah kuku di sini tadi. Kenapa ini langsung terjun? Ya ini tadi alasannya, pijakannya itu nggak jelas gitu loh. Jadi market sebelum ataupun terbang itu dia selalu membuat pijakannya apa, ekstrim gitu loh. Keluar ini ekstrim. Nah inilah baru dia CS arah kuku entry. Semuanya bersebab loh. Coba perhatikan ini. Ada lagi loh patternnya. Semakin kecil time frame pun masih nampak kita ada pattern. Ini pattern apa nih? Ingat nggak? Head and shoulders. Apa? Nah, itulah dia kuncinya. Oke, head and shoulders dari situ. Ini pun kenapa? Kita clearkan dia di supply ini ya. Supply ini kita agak udah clear dan nampak teman-teman itu bahwa supply tadi ini ada hand shoulders lagi loh. Ini hand shoulders. Coba perhatikan SOP sebenarnya. Sorry. Masih area hand shoulders kan. Bahu kiri engulfing satu batang candle, head turun, RN naik, RS pertama, ya kan? Entry kita masih hold, SLK kita kan di atas head nih, Pak. CS arah kuku ini membuat lagi bahu kiri, ya kan? Membuat bahu kiri, turun dia, tapi tak begitu cantik. Leher kanan ini dia tidak break, ya kan? Memang low dari sininya dan nampak kita di breaknya nih, cuman tidak begitu cantik. Kalaupun kita masuk, karena kita ada kuku kan ya, ada hand shoulder cantik di sini nih, dan pendukung lain di temperam atas. Nah CS arah kuku di sini, reentry-nya di sini,
ya kan? Nah, di M5 kan kita nampak candlestick mengecil-ngecil di sini tadi nih. Tidak mampu close membuat arah awal buy. Itu kan isyarat nih, pertanda nih. Nah, itulah dia maka dia terjun di situ. Dan lagi nih, apa sih namanya? Nih, apa sih? Head and shoulder tadi itu nih ada pattern lagi nih di sini nih. Trendline kita tarik tuh. Ataupun nih, trendline-nya pun nampak nih. Berkali-kali kan. Break bawah, naik, break bagi, baru dia terjun. HNS kan yang menggerakkan dia kan, hitam perunggu kecilnya kan. Nah, itu dah dia kuncinya itu tadi. Oke, sekarang kita balik ke H4 tadi. Saya mau jelaskan sedikit. H4 itu berapa ya? H1 ya. Ada arah yang saya tandain lagi tadi untuk kita filter nih. Ini kan entry nih. Oke, yang tadi udah clear. Saya rasa udah clear. Nanti ini ada arah kuku. Arah kuku masih entry dia di sini. Oke, kita filter ininya dulu. Kita letak sini. Kenapa dia tertahan di sini? Oke, sebelum itu kita filter. Ya inilah arahnya ini, arah kukunya nih. Ada nggak arah searah di H4 nya? Kan itu. Aduh, meragukan nih. Kan gitu kita nengok nih. Tidak mampu close dia di atas itu masian. Tapi candlestick di area trend buy ini ya kan menaik seperti ini. Nampak nggak dia meninggalkan jejak shadow kalau kita nunggu close yang ini. Kenapa kita yakin buy-nya di sini ini candlestick ini akan naik? Ini meninggalkan hutang dia di atas. Makanya ditutup dulu sama candlestick setelahnya nih. Itu pertandanya kalau tunggu close yang ini. Tapi kalau kita berpegang pada cara pandang menggunakan konfirmasi arah tadi juga, ini harusnya turun dia nih, menjelang ke bawah sini. Low BB MA5 MA10 low, ya kan? Tapi kita berpegang kepada arah ini. Arah ini kan udah mau entry nih. Ini kan perjalanan entry-nya nih, ya kan? Arahnya ini masih kuatnya di sini. H1 nih, ada arah H1 ini udah pendukungnya di sini, H4 dan re-entry-nya udah sedang berjalan gitu loh. Nah, sekarang kita balik ke H1. Balik ke H1 nih. Arah kuku nih. Intinya di sini kenapa dia ini tidak turun sampai ke H4 tadi ini zone MA5 MA10 H4 karena di sini ini nampak selain CS arah kuku ini tidak di break sama sel yang ini dan tidak ada CS arah awal sel ya, dia tertahan nih di area MA5 MA10 zone re-entry nya itu tadi nih. CS sel ini tidak mau keluar konfirmasi CS ini bahwasanya dia tidak ada mampu ada kekuatan, jadi kita hitung candlestick ini di M15. Nampak 1, 2, 3. Setelahnya membuat arah kuku, ya kan? Tentu kita baca dia di H1 nya ada nggak CS ini. Nampak nih, sorry saya hitung 3 tadi ya, harusnya 4, maaf. Kita ulang, ini 4 batang dia, 1, 2, 3, 4. Close nya membuat arah, ya kan? Arah kuku sel. Tentu arah kuku ini perlu kita filterisasi dia. Di H1 nya ada nggak arah? Kan ditahan jadi zone re-entry. Close nya itu tadi. Nah, pertanda itu tuh. Sekarang close ini yang jadi konfirmasi. Oke, kita tengok di M15 balik. Close CS itu kita hitung. Kita hitung nanti. Hitung 1, 2, 3, 4. Oke, nampak gitu nih membuat arah awal buy. Searah dia dengan tren kita sebelumnya tadi. Ya Kak?
arah dari itunya juga. Nah, kenapa dia masih membuat penurunan? Ya, mau penurunan di sini. Ingat, di H1 ada reentry, CS arah dan reentry. Mestinya di time frame kedua dia akan membuat web gelombang 3 ABC, web korektif ya saya bilang. Apa enggak? Coba kita tarik Bibo. Mendukung nggak Bibo di sini? Nah, timbul pertanyaan, itu turunnya kok nggak sampai ke zone WC-nya? Ya nggak? Timbul pertanyaan, kenapa nggak turunnya dia sampai ke zone WC-nya itu? WC min, WC max-nya, web korektif minimal atau web korektif maksimalnya. Ya nggak? WC-nya jauh di bawah. Kenapa nggak diturun sampai situ? Timbullah pertanyaan seperti itu. Nah, jadi tidak semua web korektif itu harus sampai di situ. Ya kan? Makanya saya katakan kita perlu berpegang pada BBMA. Itu hanya pengkuku. Ini dia penahan supaya di mana ada nahan di sini berbentuk pin bar tuh setelahnya. Yang retest ini, CS yang ini kita nampak. Ada demand. Menahan dia di engulfing, ini konfirmasi dia. Lanjut arah reentry nih, arah kuku nih, ataupun arah awal nih, reentry dia naik, ya kan? Nah sekarang yang ini selain dia kita konfirmasi tadi ada reentry yang menahan dia membatalkan arah kuku sel ini ada demand loh di sini, demand pressnya di sini. Ya kan? Itu dia kuncinya. Nah, dan di sini kita coba deh. Kenapa ini nih selain kita saya jelaskan penahan ada di mana nih, kenapa ini nggak langsung ke atas? Kenapa dia bawa dulu sini, ya kan? Ataupun di sini kan udah clearnya nih demand yang ini. Kenapa dia ini langsung ke atas? Pas pola reentry CS awal gitu kan? Jawabannya ingat yang saya katakan tadi. Reentry H1 M15 nya wajib buat ABC. ABC. Kalau ke sini belum B dia, belum C dia nih. Dia minimalnya itu tadi sama rata di sekitar sini pun tidak, ya kan, candlesticknya ataupun secantiknya di sini WC-nya. Makanya area sini biasanya saya akan membuat pending order hanjut di sini nih. Asset saya di bawah sini nantinya ketika di break lah, pokoknya di breaknya di mana ini. Nah jawabannya kenapa yang di sini dia baru naik chase arah reentry naik, kenapa di sini jawabannya itu di time frame lebih kecil M5 paling tidaknya kita tengok M5 ada apa di situ, pasti di situ baru terjadi ekstrim. Nih kita lihat di M5. Nampak? Jelas kan? Di M5 baru terjadi ekstrim. Pak. Ya kan? Nah, sama dengan hal yang tadi. Ini kan juga ekstrim nih. Nah, momentum di sini nih awalnya CSM berubah dia karena keluar arah kuku nih. Ya kan? Ekstrim TP wajib no momentum ataupun MSP, ya kan, CS arah kuku. Nah kan gitu tibanya. Nah ingat lagi tadi tuh dia belum membuat ABC, itu dia kuncinya, ya kan, belum buat dia kan. Kenapa dia membuat dulu di sini? Karena jawab setelah kita tarik tadi itu Pibo, di sini tuh kan ada demand nih, supply di sini. Apa nggak ada supply yang dia jemput dulu? ABC. Ini pun sampai ke sini dia buat ABC. Itu dia kuncinya dia.
dia buat ABC lagi. Baru dia naik, ya kan? Kalau ini belum dia membuat ABC, makanya nggak di situ dia langsung kenaikan. Ini dia buat ABC dulu. Tentu kalau dalam patternnya ini adalah double bottom, ya kan? Ataupun ada juga orang yang memandai, dibuatnya bilangnya pola W yang akan dia buat, ataupun pattern W. Baru dia sebenarnya ABC orang tuh. Cuman orang tuh membuat memandai dibuatnya lah pattern W ataupun pattern M katanya. Karena pattern tuh kan ABC baru dia jalan. Yang jalannya tuh yang ini. Yang diambil entry sama orang tuh. Makanya tuh orang tuh mengesan yang ini tadi, ABC-nya ini tadi. Memang dia terlihat seperti huruf W dan huruf M. Makanya dibilang orang tuh mungkin lebih mudah kali ya, pattern W, pattern M katanya itu. Memang kita lihat nih contoh di sini tadi. Contoh. Ini pun seperti pattern yang memang huruf M lah gitu loh. Nih kayak contoh ini. M. Oke, ada lagi. Ya kan? Pendukungnya ini menjadi sini ada demand. Ya enggak? Sorry, supply, demand terus. Nih. Oke. Ini lagi. Setelah ditarik pibo ini ke sini, masuk. Nih, turun dia. ABC yang saya bilang tadi itu. Naik. Ya kan? Oke, geser. Kita lihat lagi. Nih, masuk juga W dia. Ya kan? Ini pun juga minimal dia jemput sampai sini kau rasa. Ini pun udah sampai nih W nya nih. W nya pun sampai sini. Ya enggak? Mungkin itu dia orang, ada tuh teman saya dari Bandung, dia katakan pola itu namanya pola M, pola W. Nah itu aja dia bilang terus. Memang secara apa, kalau masuk dari pibo, masuk dia, memang di sini kita nampak memang seperti M. Nih, TP-nya di sini mungkin kan. Ini SL-nya di atas ini. Oke, bisa juga sih, masuk akal sebenarnya di penamaan. Cuman dari segi pattern sebenarnya nggak ada. Asal mulanya pattern tuh patternnya ABC web korektif tadi itu kan, impulse web 1 2 3 4 5. Apalagi kita coba cari contoh yang dia katakan pattern W tadi itu. Oke, nih. Nah. Sorry. W1 ya, M1 ya. Intinya dia cari kayaknya seperti sama rata ya. Saya melihat kalau memang berdasarkan M dan W itu aja dia cari. Nih. Tapi ini udah dibatalkan. Kalau dikatakan itu pattern W M. Nih. Ya minimalnya. Oke, yang di sini nih. Ini ini ya SLD di bawah sini. Oke. Yang ini berlanjut boom
TP-nya di sini. Oke, kita lanjut. Ini agak bersiko kalau saya melihat kalau main pakai hitungan mm yang dia bilang W itu. Tahu juga karena demand ini tetap tahan nggak? Tipis ya. Ntar iya dan enggak nih. Kalau ini dikesan sebagai W juga, tapi ini nggak sama rata nih low-nya nih. Ininya nggak sama rata satu. Kalau seperti ini, memang seperti huruf W, tapi nggak sama rata. TP-nya baru dijemput. Bingung kita nih yang kayak gini. Kalau kita berpatokan seperti itu, nih di mana nih? Ini di mana? Sorry, supply. Itu kita akan kesan ini nih. Kalau cara seperti teman saya itu mungkin tidak tahu apa kombinasi dia. Kalau secara saya melihat sekali lalu ini, saya melihatnya seperti ini nih. Kalau kita anggap ini sebagai patternnya, ini kan supply yang menunggu nih dari bawah sini, ini ke sini, ya kan? Ini ke sini, itu kita target ke sini minimal nih. Rupanya nggak dijemput, ya kan? Nah di sini nih saya agak anehnya bagaimana cara teman saya itu membuat nama pattern yang dia pakai. Mungkin pattern itu cantiknya ketika set W sekali. Kalau lagi market lagi trending kayak gini nih susah. Coba cari di set W, kayaknya memang cantik itu. Coba lagi. Oke, itu nggak usah diambil pusing lah ya. Soalnya itu terlalu high risk lah menurut saya. Butuh kajian lagi lah untuk kita bisa entry seperti itu untuk penambahannya. Tapi sekedar tahu boleh lah. Nih supply. Oke, ini lagi dia memang entry-nya lebih ngeri lanjutnya nih. Nah perjalanan ini ada supply di sini, SL dia di sini nantinya, tapi reward yang dia dapatkan memang ngeri jauh, minimal ke M sini dia target. Oke, kita lagi nih ada supply, ada demand. Sampai nggak demand? Nggak sampai. Nah, harusnya kalau itu kita jadikan ya, intinya kita di sini ya kan, MSP tentunya nih bahasanya dari BBMA. Hasilnya di sini dia TP-nya ini, nggak sama rata jatuhnya. Oke, lanjut. Ini sekedar intermezzo buat kita untuk menambah kepahaman ya, menambah apa sih, pengetahuan maksudnya. Nih. Masuk sampai ke demand nih. Ini kita entry tadi juga memang pola M ya, sedikit masuk akal sih. Ini mau jauh nih polanya nih. Oke, kita tengok sampai nggak dia. Sampai ya. Nah lumayan juga nih. Nih dia ambilnya seperti ini.
boom. Oke, lagi ini nggak ada yang mumpuni ya, jadi pola M. Nah ini kena, kita kena nih, ini kena nih, SL maksudnya ini ya, ini boom. Nah Pak, kita kena di sini. Ini tanpa pendukung yang lainnya, hanya sekedar kita cari pola M nya saja. Apalagi yang cari berupa M. Oke, ini masuk juga di kita PM nya. Kalau yang ini minimal di sini, ini pun bisa. Ini juga ini lagi kita terkena nih. Nah, boom, SL. Ini lagi nih terkena, boom, SL. Oke, saya rasa itu dulu ya, videonya udah hampir 1,5 jam. Oke, jika nanti ada hal yang lain lagi, saya tambahkan lagi. Lebih dan kurang saya rasa cukup dulu untuk sesi ini. Mudah-mudahan teman-teman apa yang saya jelas tadi dapat diterima dan bermanfaat untuk digunakan dalam trading teman-teman selanjutnya, menggunakan SOP ataupun cara trading dari Bos FX ya, Secret Combination Skill. Nah itulah dia. Jadi saya rasa cukup lebih dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.